kita yang ada di kampung Medan dan juga para pemuda dan pemudi serta yang kita muliakan para tuan-tuan guru kita, para ustaz dan ustazah, wabil khusus turut serta hadir di sedang selaku qari kita naik, yaitu Al-Ustaz Mas Rianto beserta Ustaz Raskani Yazid yang luar biasa. Tentu beliau-beliau Medan selaku penghulu kita. Kemudian kepada Ustaz kami yang lainnya yang harus datang seluruhnya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan kemuliaan kami. Dan umumnya yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi dan yang kami cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para adik-adik serta seluruh masyarakat Desa Tanah Para Lawang Satu yang lebih sedang yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Semoga kita rata-ratanya mendapat berkah dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Medan kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah dalam beberapa hari yang lewat panitia menghubungi kami untuk hadir pada malam Medan menyampaikan ceramah. Tentu ada suatu kehormatan dan satu kemuliaan bagi kami, sehingga kami mengucapkan rasa berterima kasih karena kami hadir di sedang di tengah-tengah kaum yang kami yang mungkin untuk hadir di atas tenda di kampung tenda untuk ceramah. Aku belum hadir 3 kali, sehingga kuasa bapak-bapak ibu-ibu untuk mengenal dan menghargai aku. Maka para Medan sangat syukur aku bisa hadir kembali di tengah-tengah kita, kaum kami bapak dan ibu. Nah, oleh karena itu dalam penyampaian ceramah dan apabila ada kekurangan, kehilafan dan kesalahan, maka terlebih dahulu disedang aku biru mata-matanya supaya berkenan untuk dapat memberikan ceramah aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu sering kita peringati berulang kali, bahkan tentu adalah setiap tahunnya kita laksanakan. Sehingga untuk masalah Isra Mi'raj Medan pertama hanya sekali ini yang kita lanjutkan atau yang kita laksanakan, menjadi rutinitas, menjadi kegiatan, menjadi acara tahunan yang kita laksanakan di kampung kita. Betul belum? Bahkan yang tentu kita selaku umat Islam, khususnya kita yang di kampung Medan, orang yang asing dengan Isra Mi'raj, sehingga tiap tahun diperingati, tiap tahun disampaikan kajian Isra Mi'raj. Kuasa kita boleh memahami, karena semakin kita begini, semakin sering, maka dia semakin melekat dan semakin bertambah, sehingga lebih kita paham dan lebih kita mengerti. Kira-kira ibu untuk Isra Mi'raj memang kita paham dari maksudnya. Ibu jadi tiap tahun kita memperingati Bapak Ibu. Tapi ini masalah keutamaannya, walaupun mungkin setiap tahun kita peringati, tapi kita orang bosan dan orang pernah merasa merasa bosan dengan memperingati Israel. Punya sedemikian, karena setiap kali kita memperingati setiap
setiap kali mubalik, setiap kali penceramah, setiap kali ustaz atau tuan pemuda yang menyampaikan, maka setiap kali itu tambahan ilmu-ilmu yang lebih berkesan boleh. Walaupun kita memperingati Islam, semakin dikaji maka semakin dalam, semakin bertambah. Ini keutamaan dan kelebihan di dalam kita sebagai umat Islam yang datang. Bapak Ibu yang berbahagia, maka pada waktu ini kembali kita mengulang sejarah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin sering disampaikan, tapi tetap kita ulang untuk mengambil peletakan. Nah, kita lanjut dan kita sambung cincin dengan hikmah-hikmah yang lain daripada ilmu-ilmu dalam agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memilih untuk suatu peristiwa yang luar biasa yang dijalankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj diambil dari bahasa Arab. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah naik dari Masjidil Aqsa, langsung naik ke langit. Dari langit pertama sampai langit kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya. Ini disebut dengan Mi'raj. Bapak Ibu yang berbahagia, maka umat Islam secara berbondong-bondong dan beramai-ramai memperingati setiap tahunnya Isra Mi'raj Medan. Karena kejadiannya tepat pada malam 27 Rajab. Minum tak kata ada. Minum. 27 Rajab. Rajab adalah salah satu bulan di dalam tahun Islam. Karena kita sebagai umat Islam, kita memang tahunka dalam tahun Islam. Kalian dalam tahunka umat Islam bapak-bapak? Ibu kalian tahun tahunka umat Islam? Wah, kamu kayak ini. Kita umat Islam menurut tahunka dan gelar tahunka ini menurut gelar. Jadi pulang usul malam kita umat Islam gelar tahunka. Non, kalian gelar tahunka umat Islam. Jawabannya gelar tahunka umat Islam, gelarnya tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Ini yang disebut dengan tahun Hijriah. Hijriah ini bahasa Arab, artinya perpindahan hijrah, pindah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Disetinai oleh dihitung tahun umat Islam. Sehingga kini tahun 1440 tahun Hijriah. Ini membolehkan Nabi Muhammad berpindah atau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, membolehkan 1440 tahun. Makanya kita mengenal gelar tahun Hijriah. Lalu 3 bulan dalam tahun Hijriah sama 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah 12. Oleh kita dalam kantong orang tua tadi ya, supaya merasa Ibrahim tanda-tanda sebut tergelam. Muhammad ini disebut dengan bulan Opong. Bulan Safar ini disebut bulan
Tidak bala. Bulan Rabiul Awal itu disebut mulut sadar. Rabiul Akhir disebut mulut dua. Kemudian Jumadil Awal disebut mulut telu. Jumadil Akhir disebut mulut empat. Makanya kita mulai 4 bulan. Makanya mulai kita tradisi memperingati mulut pisau 4 bulan. Di masa mulut sadar, mulut dua, mulut telu, mulut empat. Nah, ini mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir 4 bulan. Hadis ini masuk hajat disebut namanya bulan Opor. Karena kalau memperingati Isra Mi'raj kehilangan orang tua, kue atau bahasa kami di sini kehilangan jadahna, bahasa kami bilang simpang mana, ditapna adalah opor. Kenapa itu opor? Pada mama. Bakil yang kami kendur di bakil. Maka disebutkan bulan Ramadan bulan Rajab bulan Opor karena memperingati Isra Mi'raj yang orang tua main tradisi kue opor. Lepas Rajab bulan Opor masuk ke bulan Sya'ban. Sya'ban ini berlangsung kita masa disebut bulan nasi karena disebut dominasi kita adakan hari-hari kita kumpul di masjid sama-sama berdoa dewa lalu sejarah itu ketua awalnya adongna syirik kombiakna ujangan matana berdoa sama-sama kupangan nakak kue di masa disebut bulan nasi nah muasi terus kepangan nasi karena lepas kita bulan nasi masuk bulan puasa. Bulan Ramadan disebut kita kampung bulan puasa. Lepas bulan puasa bulan Ramadan masuknya bulan raya itu. Bulan Syawal kita kampung disebut bulan raya. Kemudian tidak raya itu bulan raya. Sebulan ini tetapi dianggap raya. Bulan Idul Fitri. Nah, ini punya Syawal. Lepas Idul Fitri raya lepas ada bulan. Setelah ada bulan yang masuk bulan raya. Raya itu adalah raya haji. Maka kalau ada bulan beda di antara 2 bulan, terkabit bulan. Maka disebut bulan Mahabib karena terkabit 2 raya. Antara raya Idul Fitri maka Idul Adha. Makanya bulan Zulqa'dah kita kampung disebut bulan Mahabib terkabit antara 2 raya. Lepas kita bulan Mahabib kita disebut bulan haji, bulan haji, bulan Adha, bulan Kurban, bulan. Kenapa bulan haji? Dan kalau melaksanakan ibadah haji kepada Allah, bagaimana kalau mengadakan kurban memberi hewan ternak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, bulan kita umat Islam orang tua dunia perlu memutuskan supaya kita melupa anak-anak cucunya. Jadi bulan itu bahasa Arab naik pola dapat, bahasa kampung pengen lupa. Jangan anak bisa bilang harus ada di tradisi ini dokternya anak bulan Muhammad dari maksud bulan Opor. Atau dan belum balas mungkin sampai sebelum haji. Tradisi kembali menyebutkan ini supaya bukan lupa anak-anak. Karena benar memang guna para ustaz-ustaz memberi ajakkan dari bulan ini bulan yang disebut dengan bahasa Arab Muharram, Safar, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Nanti mulai di sekolah apa tadi? Jadi enak bulan kita umat Islam. Nah, hikmah ibu kita mengenal atau menghafal atau mengingat bulan Islam karena kita dalam memperingati setiap hari besar Islam ini dengan bulan-bulan Islam dan kita melaksanakan ibadah-ibadah dalam Islam ini tergantung dengan bulan Islam. Maka dari 12 bulan yang Allah jadikan dalam setahun dalam tahun
Islam Hijriah. Lot mo 3 bulan itu. Yang dikit 3 bulan neda berturut dia. 3 bulan neda berturut. Dan setiap bulannya Lot sada wahid atau salam malam yang menjadi malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa, dan malam yang luar biasa. Dari bulannya ini bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Berturut-turut Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan dalam Islam tahun Hijriah berturut-turut, dan setiap malamnya pada 1 bulan ini, setiap bulan ini salam malam yang sangat mulia. Pertama, bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab adalah itu salam malam yang sangat mulia dan istimewa. Ini malam 27 Rajab, bahwa malam 27 Rajab Allah memilih untuk peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tarikh disebutkan Allah memilih malam 27 Rajab sebagai malam yang mulia karena Nabi sendiri Isra Mi'raj setelah bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban Bapak Ibu, salam malam, salam wahid yang sangat mulia dan istimewa. Gelarnya malam nisfu Sya'ban. Malam dari mana Ibu? Nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Mulia malam nisfu Sya'ban yang mulia dan istimewa. Malam nisfu Sya'ban itu bahasa Arab. Menurut kita malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Punya mulia karena kepet di malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah mengganti buku catatan amal per tahun. Jadi kita setiap tahun begitu ibu saya catatan amal baik, saya catatan amal baik, saya catatan amal buruk. Setiap tahun diganti. Terus dia anak sekolah. Tahun pertamanya tahun yang masuk saya buku pelajaran yang pertama. Kemudian tahun selanjutnya utama tulis. Kita baik pemataan. Tahun main saya kita buku amal kebaikan, saya buku amal kejahatan atau keburukan. Nah, berencana setahun diganti oleh disimpan oleh malaikat yang terkumpul lembar itu dicatat oleh sendiri tentang amal itu. Nah, kebaikan dipilih Allah mana nisfu Sya'ban pergantian catatan amal tadi. Disebutkan dalam kitab tadi. Di catatan tadi makanya ulama-ulama yang mengatakan malam nisfu Sya'ban ini penuh ibadah. Laksanakan sembahyang dan laksanakan sembahyang sunnah, sembahyang hajat, sembahyang yang bisa kita lakukan untuk sembahyang sunnah perpanjang, dan kalau bisa baca Al-Quran perpanjang zikir sehingga pada yang waktu kita mentradisikan mainkan acara mengucap malam di Sya'ban, bondong-bondong kami-kami roh di masjid, ayat baca berdoa, sembahyang sunnah, kemudian membaca yasin, berdoa sama-sama, berzikir. Karena tujuannya supaya di malam terakhir nisfu Sya'ban di catatan terakhir Nasmari mengganti buku dan buku lembagu tercatat mulai sendiri bahwa kita beramal-amal soleh dan kita beristighfar supaya buku amalan keburukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama telah mensunahkan hari asar, hari yang ke-15 ini di waktu asar disunahkan oleh membaca dan beramal karena dicatat kembali dalam kitab dan buku amal kita. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah bulan Sya'ban masuk bulan
Ramadan. Bahwa dalam bulan Ramadan lunsara malam atau sara maghrib yang luar biasa mulia, yang luar biasa istimewa, tanpa ada tandingannya, ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebutkan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahrin, lebih mulia, lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. Ini malam Lailatul Qadar. Dari telu malam apa itu? Pada setiap telu bulan berturut-turut, mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Rajab ini malam 27, bulan Sya'ban ini malam 10 Sya'ban, bulan Ramadan ini malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini kan terjadi di bulan Ramadan menurut pendapat para ulama, yaitu di 15 akhir dari bulan Ramadan, dan ia terjadi di malam ganjil, malam ke-15, malam ke-17, malam ke-19, malam 21, 23, 25, 27, 29. Itulah pendapat para ulama. Bapak Ibu yang berbahagia, dan perlu kita memahami, mengenal, dan kita mengenal bulan Islam sebagai bulan kita, tahun Islam sebagai tahun kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kita membahas peristiwa Isra wal Mi'raj. Mana 27 Rajab Allah memilih bahwa Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj. Para ulama menceritakan, mengisahkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi kepada Nabi Muhammad oleh karena beberapa hal, beberapa macam, tiga sebab. Maka sebab-sebab sehingga terjadi peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu, yang pertama, sebab yang paling utama terjadinya Isra Mi'raj adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab utama. Terjadi Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terjadinya Isra Mi'raj bahwa pada tahun ini, pada saat ini, Nabi kita Muhammad sedang dalam keadaan berduka cita atau dalam keadaan sedih atau berduka. Nabi kita Muhammad pada waktu ini yang sedang merasa melalui hatinya, begisi dalu hatinya, sedih menangkapnya. Kuliah sedemikian karena Nabi Muhammad ditarik oleh dua sosok manusia yang berpulang ke rahmatullah, yang kedua sosok dua jemaah, dua talak sangat berjasa besar bagi Nabi Muhammad dan bagi Islam. Yang pertama ialah istri beliau, Siti Khadijah, yang wafat meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, paman beliau, senina bapaknya, pemuda kandungnya, yang bernama Abu Thalib. Yang bahwa Abu Thalib walau dia orang masuk Islam, walau dia orang memeluk agama Islam, tetapi selama Nabi Muhammad berdakwah, mengajarkan Islam, menyampaikan Islam, menyuruh kalian masuk Islam, maka Abu Thalib selaku paman Nabi tetap berdiri di depan untuk membela Nabi Muhammad. Sehingga isi samping yang berani menyakiti Nabi Muhammad, maka dikatakan Abu Thalib, rumah dari Nabi Muhammad nyawa bangsa. Makanya kaum kafir Quraisy di masa Tomengelu Abu Thalib orang berani dalam ini
untuk mengganggu Nabi Muhammad. Kemudian karena Abu Talib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah istri Nabi luar biasa, dinikahi oleh Nabi waktu ini Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Siti Khadijah berumur 40 tahun, selisih usia 15 tahun. Siti Khadijah seorang yang janda kaya, hartanya berlimpah. Ketika bersuami dengan Rasulullah Nabi Muhammad, maka Siti Khadijah memberikan seluruh hartanya, menghibahkan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad untuk dipakai menyebarkan agama Islam. Tidak ada tersisa dari harta Khadijah yang semula kaya raya dulu. Biar lagi Siti Khadijah, harta nang kue, perhiasan nang kue, bahkan pakaian-pakaian megah nang kue. Ketika bersuami ke Nabi Muhammad Rasulullah, karena dipakai oleh Nabi untuk berdakwah, mengajak umat untuk masuk Islam, untuk menyembah Allah, sampai habis atas jualnya. Orang yang tersisa hanya pakaian selembar di dalam badan. Baik. Sehingga saya ketiga bahwa Siti Khadijah termenung dan menangis. Maka dalam renungan dan tangisannya diidah oleh Nabi Muhammad. Kaya Nabi, hai Siti Khadijah, apakah kau menyesal bahwa hartamu habis dipakai untuk agama Islam dan habis hartamu dikorbankan untuk perjuangan agama Islam dan apakah kau merasa penyesalan Khadijah? Maka Siti Khadijah yang semula menunggu ketakalan ibu-ibu, dia mengangkat takalan lain-lain yang memperlinang air mata karena cinta bola sebagai Muhammad. Oleh masa ujian itu, jadi kuning satu tangis wahai Siti Khadijah nanti. Ulang mau tangis karena Siti Khadijah. Aku yang tangis karena aku denganmu semakin tua, sedangkan kau tetap dalam perjuangan dakwah. Gue cintamu, gue ujianmu, gue cobaan. Harta orang ini lo, tenaga gue orang ini, mungkin umur gue orang yang dekat sejualnya. Tapi kalian ini yang bisa membantu ya Rasulullah. Orang yang kaya yang bisa kutolong tentang pemenang Nabi Muhammad berikan dalam coba Siti Khadijah. Maka keluarmu ungkapkan kata dari Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apabila nahan aku mati dan aku dikuburkan serta kona di dunia dan tongdeng nahan menyebarkan agama, tongdeng kona berjuang menyampaikan mendakwahkan Islam. Apabila kona segera menyebarkan agama anda untuk ke satu pulau di seberang, dibangun jembatan, dibangun jalan untuk sampai ke tempat itu. Ora cukup bahannya, ora cukup kayunya, maka ikhlas aku wahai Nabi Muhammad, kuwakuku amat tahledeng tersisa tulang belulangku, maka susun moya sebagai tapahan dari jabatanmu, usah bisa kona seberang untuk mengucap ke jabatan itu. Ikhlas aku. Ini mau maka kalau ditanya isikah perempuan yang paling mulia di atas dunia ini, orang lain jawabannya adalah Siti Khadijah. Kunia Siti Khadijah mulia Bapak Ibu, karena
pertama, Siti Khadijah terkenal dengan rupawan. Yang kedua, Siti Khadijah terkenal dengan budiman. Kemudian Siti Khadijah terkenal dengan dermawan. Dan Siti Khadijah ia terkenal Bapak Ibu sebagai kalang yang budiman. Harta rupawan. Pertama yang terkenal dengan rupawan. Siti Khadijah ini rupawan. Bila cara kita ini kalang mende, kalang yang berparas mende, berupa mende, beru, cantik. Kemudian yang kedua, hartawan, kalang yang berharta. Dan yang ketiga, ia kalang dermawan. Dermawan ini suka bersedekah, pemurah tangannya, orang pelopor. Siti Khadijah terkenal sangat dermawan, ikhlas untuk membela, untuk membantu, untuk menolong orang lain, apalagi membantu agama. Sama karena dari pengumuman dari panitia masjid, dari pembangunan masjid, kita perlu mencontoh sifat Siti Khadijah yang iri, dermawan, suka menolong, membantu, lebih-lebih untuk agama Allah. Kemenahan apabila ini dipakai diletakkan di Masjid Eda. Selama Masjid Eda berdiri, selama Masjid Eda tetap elok, dan selama Masjid Eda terpakai untuk agama, untuk ibadah, maka selama ini tetap mengalir pahala amal jariah. Maka Bapak Ibu, kita niatkan, kita buka hati, kita pasang hajatkan, biarkan ya Allah rezeki duit. Semoga bisa kita menjadi kalang yang dermawan, membantu pembangunan masjid kita, sehingga edana kembali manfaatna, pahalana, kebajikanna mengalir terus menerus menemani kita dalam alam ini. Bapak Ibu yang berbahagia, maka selain dia terkenal dengan hartawan, kemudian dia terkenal dermawan, dan Siti Khadijah terkenal dengan budiman. Artinya orang yang berakhlak baik, tutur bahasa mende, kecerona malu. Siti Khadijah memiliki tutur bahasa yang sangat menyejukkan. Mau percaya malu. Malah Nabi Muhammad dari luar naik berdakwah, Nabi Muhammad dari luar naik umpamanya sedang mensyiarkan Islam, mengajak salah. Oleh masyarakat ditantang, oleh masyarakat dilawan. Nabi Muhammad diingkari, bahkan kadang Nabi Muhammad disakiti. Tapi ketika yang lain disambut Siti Khadijah dengan ucapan baik. Mau kembali wahai Nabi Muhammad. Mende Nabi Muhammad dilayani dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Maka Nabi Muhammad merasa sejuk, merasa tenang. Ada akhlak Siti Khadijah ini. Mula kita ibu-ibu zaman ini ngope suami dan luar naik tak kena kade, tak kena kuku, tak kena rasa, tak kune wadah setuajuna. Sope bisa kok mempanggil itu lewat istri. Kenapa nih? Orang kesejukan yang ditempatkan. Maka perlu kita contoh Siti Khadijah ini dulu. Karena Isa yang mencontoh Siti Khadijah, maka dia akan berdiri di belakang Siti Khadijah untuk masuk ke dalam surga. Amin. Tak sekenap dengan Siti Khadijah dulu. Siti Khadijah dia akan menanti. Ditunggu di bagaimana nah di pintu surga. Ise mangkaya di dunia yang mengikuti langkah-langkahku. Ise mangkaya di dunia yang dia berperangi, bersifat, berkelakuan dengan aku. Asal lemak kami masuk surga. Mudah-mudahan ibu-ibu datang membawa anda yang gue pun masuk menjadi barisan dari Siti Khadijah. Amin. Amin. Malah kebenarannya, itu adalah suku. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia,
berbahagia. Siti Khadijah wafat meninggal dunia. Nabi Muhammad berduka bersedih karena ditinggalkan oleh istrinya. Jadi dua sosok edan moyang dari Nabi Muhammad berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, wafat. Nabi Muhammad berduka cita dan bersedih. Maka untuk menghibur, untuk menyejukkan hati Nabi Muhammad, untuk menguatkan kembali yang prinsip Nabi Muhammad, menteguhkan kembali batin Nabi Muhammad, Allah memperjalankan beliau mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sebab yang kedua yang dikatakan oleh ulama. Lalu sebab yang ketiga yang mungkin sebagian para mubaligh, para tuan-tuan guru membahas, sebagian jangan membahas. Yang ketiga, menurut para ulama, penyebab natole terjadinya Isra Mi'raj dari itu kebetulan para masanya tanpa diketahui oleh yang lain alam, diketahui oleh makhluk, tidak diketahui oleh tumbuhan, tidak diketahui hewan, ikan, tidak diketahui oleh matahari, tidak diketahui oleh rembulan, bintang, awan, dan seluruh makhluk indah tanpa mengetahui. Kebet pada waktu ini terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Bahwa langit dan bumi ini saling menganjil ke diri. Pertama bumi karena langit yang pemahaman bumi karena bumi langit maka bumi itu guna dalam bumi beli yang itu kok mampu dengan dia apa tunggu kan belum dia bumi itu lagi bumi langit itu kurang ilmu aku mendena dijadikan Allah Ta'ala berkaskan pada atas kue lengkap matanya lagi. Wah, tumbuh-tumbuhan khambah senasa belakang. Dan lengkap hewannya. Wah, macam-macam bagainya. Mata tumbuhnya, dewa kebun lengkap. Wah, kalau orang baca kebun, orang baca pohon, orang baca tumbuhan, dan lengkap bunga-bunganya. Wah, mau cari musim hujan, sedih rata-rata. Mekar rata-rata bunga. Mendekira, mata mungguena, bunga melati, bunga mawar, bunga dahlia lengkap. Susah musim balik bunga-bunga. Ibu-ibu mantan tidak ada singa. Kalau masuk itu bukan kepala-kepala. Si bunga biasa itu. Oh, bunga biasa si bunga. Dewa negara bunga yang mulai bunga apa-apa. Bunga tadi. Karena bunganya kena tangkung. Dekat atas di luar. Kemudian dibuat tergerak kembali satu. Empat kali. Dekat bunga. Karena 2 bulan lepas ada musim. Musim yang mana? Memikir. Habis. Imas yang dikembudai. Dah kemana lagi? Wah, lengkap matanan ini. Bunga-bunga. Wah, lengkap. Matanya berdena. Tuh kan, bumi dari langit. Kaya langit. Kaya bumi kalau asyik kedua langit. Apa yang aku mahu berjawab? Wah, makelak kelip bintang tu. Mau betul maklum. Orang terjumlah. Orang sanggup bisa mengetok sampai hari kiamat. Dia mampu sanggup mengetok bintang lain itu. Ini saja langit. Kaya kalau bumi mulai normal je tutup. Apa bintang tu? Bilang orang bendera matang makelak kelip. Ya orang percaya ni. Bumi. Anjir tu
Aku yang wahai lagi saya pun bekas kueda matang bendera ya kan aku kan bekas kueda lau danau kolam kolam Madura deh kan kolam Madura gunung ya orang tamu sawah matang bendera kare para poneng kan bumi dari lagi. Boleh ini maju itu bekas kuda mata mau ini bukan langit yang gomangat ke mata wahyu lut bulan lut awan tadi pura-pura boleh dinoan itu aku awan tu belum kata awan tak awan bel macam awan bel ini haji kemas bukan mata pedus mata pedus yang berada di bulan. Jadi kaya bumi orang yang aku kalah di langit. Ada cerita perdebatan dalam ini. Orang yang aku kalah di langit. Aku setor orang dokter bumi. Aku bagas kata suena. Leksada di bahan Allah Ta'ala Ka'baitullah Masjidil Haram. Di tengah-tengah ini leksada Ka'baitullah Ka'bah. Maka Ka'bah ini selalu mau ditawafi, selalu mau didatangi oleh umat-umat, oleh orang-orang soleh untuk beribadah dan melaksanakan amal kebaikan kepada Allah. Ini luar biasa kan? Bumi. Mulai ngaji ke kali bumi, langit. Bekas kupelo ini, kali bumi. Bekas kupelo belana Baitul Makmur di langit 7 tempat tawaf malaikat suci. Aku belok ini Baitul Makmur di atas selalu setiap waktu setiap hari dikelilingi oleh malaikat tawaf malaikat di Baitul Makmur. Mulai di mana itu bekas kupelo duk lagi. Hai mulai terus ide duk kenanya. Hari ketemu. Mereka nanti ada makanan. Sampai habis semua. Bego itu mau bisa saja sampai habis. Kaya sampai setengah mata. Bumi dari habis ini lagi. Ini yang kita bakal. Asa itu wahai langit. Genden wangi, genden waktu. Di atas kuenda salah apa Allah yang mulia. Mulia makhluk. Belakna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini waktu ia lebih di atasku. Karena ia lebih di atasku, maka aku terpilih sebagai tempat yang paling mulia. Lebih mulia daripada Tuhan. Mulia. Muhammad adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Bahkan dalam hadis kudus, laulaka ya Muhammad ma'alaftu Allah. Jika bukan karena engkau yang Muhammad, tidak akan aku ciptakan makhluk. Kalau Allah wahai langit itu, mula olah karena Nabi Muhammad, olah makhluk dijadikan Allah, olah dijadikan nakoda langit, olah dijadikan bumi, olah dijadikan lautan, olah dijadikan batu-batu, olah dijadikan api, olah dijadikan langit, olah dijadikan tumbuh-tumbuhan, olah binatang, salah orang makhluk. Hanya karena Nabi Muhammad, maka Allah menjadikan seluruh makhluk termasuk guna wahai. Maka Muhammad SAW begini waktu Lord di atasku. Kamu yang terpilih, aku lebih mulia daripada dia. Wah, mengikut bumi terakhir dari mau baru komando. Baru mau terdiam 1000 bahasa, mati tutu mula cakap komando. Orang ni nyono terus dan habis aku itu. Tapi kita apa itu beli pihak kalah, kepengen orang yang sedang menyerah. Punya soki, maka mengadu yang tahu, mengadu lagi dari apa? Kena dapat masalah yang kena kalah. Makanya kita malah kalah, kita atur masalah tak kali. Mula kita kira ke orang bisa menjadikan diri.
Kadang dia sombong, kita bisa dengan kita lupa dengan Allah. Padahal perlu kita sandarkan, perlu kita pilihkan untuk pertolongan Allah. Langit pun demikian. Maka kali tadi mengadu ya Allah, ya Allah, aku membela bumi, mukalah aku bumi, kebaikan bagian wangi di atas bumi, di bumi dan sana hambamu yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, bagaimana dianjekkan oleh bumi bang. Orang itu telah menjawab, ya Allah, tanpa aku melangit. Tuhan langit. Begitu wangi Allah ulang mau beli-belikan koda aku kalah dari bumi ya Allah. Ya Allah bantu aku, tolong aku ya Allah. Aku memang mengsekarkan aku bahwa ia Nabi Muhammad ini roh menginjakkan untuk bekasku. Supaya roh kedua menyerangku ya Allah. Ini betul lagi. Tolong ya Allah kabulkan mau pengilangkan. Tolong lagi. Ulang sempat aku merah, ulang sempat aku kalah dari dunia. Maka NAP termasuk salah satu penyebab terjadinya Isra Mi'raj di ketika doa langit dari perlu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadi Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kira apa itu? Lanjut deh. Tahan dengan salah jamnya. Kemudian tahan dengan salah jamnya. Tapi itu tuh ya. Tahan tidak ada ya. Mari kita kasih tolong sebab-sebab daripada Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau jadi mau Islam maka diisrakan oleh Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau diperjalankan dalam Isra Mi'raj dengan menggunakan syarat kendaraan, yaitu disebut dengan burak, yaitu satu hewan yang diambil dari surga. Surga naik mohon diumpah oleh malaikat untuk menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang sering disampaikan burak enak, kecepatan dari kilat, karena memang asal kata ada berno yang artinya kilat atau cepat, sehingga Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra ini sangat cepat dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Masjidil Aqsa dari Palestina yang bekas begitu diserang oleh Israel, yang akan dihancurkan Israel ini. Tetapi umat Islam, saudara-saudara kita, orang-orang mukmin yang berpihak di Palestina, berjuang sekuat tenaga, berjuang untuk membela Masjid Aqsa supaya tidak jatuh di tangan Israel. Sehingga bela kala ini, ikhlas kala ini, maka kala ini membela Masjid Aqsa. Gue yang syahid, gue yang meninggal dunia, tapi kalau ini orang pantang menyerah, pantang putus asa demi membela Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa ini masjid yang tersebut namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Ini moya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa tersebut di dalam Al-Quran. Maka kalau ini membela hadis-hadisan mati-matian demi Masjidil Aqsa ini ulang jatuh ke tangan Israel. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita pendekkan hening untuk mengambil perintah senang. Setelah Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, maka beliau salat sunnah. Maka ketika beliau salat qiyam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan ruh para nabi-nabi untuk sholat berjamaah dengan Nabi. Jadi Nabi Muhammad pada waktu ini sholat di Masjidil Aqsa ini sebagai imam, dan seluruh para nabi-nabi, para rasul-rasul yang tersebut jumlahnya dalam kitab I'anatul Talibin yang ini 124.000.
yaitu jumlah para nabi dan rasul-rasul Allah. Yang wajib kita ketahui, yang kita imani adalah 25 yang wajib diketahui. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jumlah keseluruhan dari nabi dan rasul, maka ini 124.000. Bapak Ibu yang berbahagia. Karena beda nabi, beda rasul. Ibu-ibu, beda nabi, beda rasul. Pertama kali bedanya, mula nabi belum tentu dia rasul. Tapi kalau rasul, enggak pasti dia ini nabi. Ini pertama bedanya. Beda nabi bahkan rasul. Kalau rasul, ya pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu dia rasul. Itu pertama. Yang kedua, perbedaan nabi dan rasul, bahwa nabi diberikan Allah wana wahyu, diturunkan wana wahyu untuk dirinya. Orang diwajibkan, orang disuruhkan menyampaikan kepada umat, kepada manusia, kepada orang lain. Nanti mau nabi. Tetapi rasul disampaikan Allah wahyu, diturunkan wana wahyu, serta ia disuruh, diperintahkan menyampaikan kepada umat manusia. Karena rasul-rasul beda terpilih daripada nabi-nabi. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Maka ketika Nabi Muhammad sholat sunnah di Masjidil Aqsa, maka pada waktu ini hadir seluruh para nabi-nabi dan rasul ikut di belakangnya menjadi makmum. Punya kalau kita bisa ikut sembahyang bersama Nabi dan Rasul. Karena kebaikan seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus Allah di muka bumi ini sebelum Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup segala nabi dan rasul. Maka seluruh nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu katanya pernah berdoa, kaya doa kaya Allah, ij'alni min ummati Muhammad. Jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Ibu kilo para nabi punya seluruh baik. Karena seluruh nabi disampaikan melalui kata keutamaan Nabi Muhammad, bahkan keutamaan umat dari Nabi Muhammad. Makanya nabi-nabi dan rasul terdahulu menghidup diri kalau ia Allah jadikan waktu umat Nabi Muhammad. Nah, untuk memenuhi daripada kehidupan ilmu oleh Allah hadirkan kami di Masjidil Aqsa untuk menjadi makmum dan Muhammad sebagai imam dan sebenarnya untuk penuhi doa para ibu bahwa kalau ingin menjadi makmum pengikut, karena makmum mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makmum ini mengikut imam di depan sebagai pemimpin. Maka supaya imam yang mengatur, mulai rukuk imam, rukuk makmum, ulang makmum yang rukuk, imam yang rukuk. Wah, ini mana sudah kacau ini. Nah, kalau orang begini, lebih dari imam. Berarti lebih dari imam. Mari imam rukuk, boleh rukuk. Atau pantang situ imam dari jauh Allah yang lain terus. Oh, lagi. Iya Bapak Ibu, kita sembahyang berjamaah, ulang kita lebih gerak imam. Lebih gerak imam, Allah Akbar. Ulang yang turun, baru kita ikut. Ulang, Allah yang kecak, mau kita rukuk terus. Allah imam itu, mau kita rukuk. Sampai dari kecak, mau kita kecak. Ulang begini. Ini kalau nanti mampu berkembali dari masyarakat. Nah, jadi kuneno bema mende Allah Akbar Allah. Kemudian bahkan dalam yang nomor lepas lurus menjadi mende rukuknya, baru kita rukuk ini paling afdal, paling utama. Lepas rukuk imam baru kita rukuk. Mana orang tidak bisa pergi minimal mengenai ucap dalam Allahu Akbar. Kamar
Ini karena takbir intikal. Takbir intikal artinya takbir untuk berpindah dari rukun satu ke rukun yang lain. Ini disebut takbir intikal. Jadi ada kalau dikaji dalam 40 menit, karena ibu-ibu, majelis 40 menit. Asal hidupkan mohon hidupkan cara beramal sendirinya. Ini ibadah sepasna, bacaanna, tata carana, doana, niatna, hukumna. Kalau lu matanya, ulang kita bahasa aku mau ustaz, mau dibanding pede. Oh dah jadi. Atau aku mau jumpa ustaz pede belajar. Oh dah bisa. Dokter Nabi dalam satu sabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahmi." Tuntutlah ilmu itu dari semenjak ayunan. Kalau kita anggun naik motok dan anggun kita, so nahan yang kubur di batasnya. Dalam arti kata sepanjang kita geluh, sepanjang hidup kita wajib menuntut ilmu. Nah, ada apa Bapak Ibu? Jadi makmum mengikuti imam. Karena makmum ini karena pengikut bagi imam. Nah, karena itu Nabi Muhammad sebagai imam para nabi-nabi dan rasul, maka nabi-nabi dan rasul yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, nah setelah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan yang kedua, yaitu yang disebut dengan Mi'raj, naik ke langit. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik beliau ke langit. Pertama di langit pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan seorang hamba Allah, yaitu ruhnya Nabi Adam alaihi salam. Sesampai Nabi Muhammad di langit pertama disambut oleh Nabi Adam bahwa kalian Nabi Adam marhaban kutubun salih wan nabiyyu salih. Selamat datang wahai anakku yang soleh, dan selamat datang wahai nabi yang soleh. Begitu jawab Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Kuniasa dua kata yang disebutkan. Pertama sebutkan anakku yang soleh, karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Adam. Nah, maka dua persiapan terjadi begitu. Nabi Muhammad pernah mengatakan, Adam sayyidul bashar wa ana sayyidul alamin. Kalau Nabi Adam ini adalah penghulu sekalian manusia, ahli penghulu. Kalau yang pelebih, kalau yang depan, kalau yang pertama, itu penghulu yang pertama. Jadi Nabi Adam adalah penghulu daripada seluruh manusia. Dan aku Nabi Muhammad penghulu dari sekalian alam. Ini manisnya Adam sayyidul bashar wa ana sayyidul alamin. Nabi Adam penghulu sekalian manusia, aku adalah Nabi Muhammad penghulu dari segala alam semesta. Jadi makanya karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang menjadi keturunan Nabi Adam, maka nama Nabi Muhammad dipanggil oleh Nabi Adam dengan sebutan yang ibnu soleh, wahai Nabi soleh. Selamat datang wahai anakku yang soleh, dan selamat datang wahai Nabi yang soleh. Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW kelakuan Nabi dalam ayat pertama ini, bahwa Nabi Adam sepatah menoleh moyang itu menoleh yang itu moyang, senyum moyang, ketawa moyang, riang buat dulu. Nah kemudian menoleh namanya itu gembira. Mau kecayaan gembira yang menoleh, tangis moyang, sedih moyang itu. Jadi musuh dengan ini nuasa Jibril, musuh Nabi Muhammad pun Jibril, Jibril jauh. Nabi Adam mau percaya menoleh di sebelah kanan ini Muhammad. Maka dipujikan Allah Taala bahwa seluruh anak cucunya, seluruh keturunannya, seluruh manusia baik laki-laki dan perempuan
yang ia enak menjadi ahli syurga kalau yang beramal soleh, kalau yang berbuat amal kebajikan, sehingga senyum moya, hiang moya, tertawa moya mendengar keturunan dan senang muatina karena kalau ini akan masuk surga. Teman Nabi jamu kembira Nabi Muhammad, tidak nama umat nadai si main-main maksiat, si main-main kejahatan, berbuat zalim, main-main dosa, mabuk-mabuk, berjudi, sedih muatina, mului muatina, tangis muatina, kerana orang makan can, nahan kerana anak cucunya akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Maka ini selalu setiap waktu dikaju ke Nabi Adam. Tengenah ni kemun, tetap ayah sini. Tengenah ni kebilang, tangis semuanya sedih. Jadi Bapak Ibu, mulai kalau kita ingat Nabi Adam sebelah kanan, ya berbuat amal kebaikan supaya tetap kita dimahami dia surga. Ulang mau kita berbuat amal kejahatan karena Nabi Adam ini dengan kita tangis semuanya kita ini. Jadi Bapak Ibu, ada Allah. Jadi ada Bapak Ibu pelakon seperti uang seperti di sepatu minum apa yang dijaga itu dan lain sejak kembali. Alhamdulillah, jadi Bapak Ibu, saya kemas tadi, Tuhan lupa ini, Nabi Adam, Tuhan ini, itu balik anak Ibu. Di langit pertama kau jumpa Nabi Muhammad dengan Nabi Adam atau Ruh Nabi Adam. Lanjut Nabi Muhammad naik ke langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa adalah orang hidup, orang geluh di Nabi Muhammad. Punya seperti karena Nabi Isa adalah Rasul yang diangkat oleh Allah dari muka bumi naik, karena ia lalu dibunuh, lalu ditangkap oleh pengkhianat umat naik, lalu ia adalah dibunuh, disalib. Maka umatnya pengikutnya muhibnya yang pengkhianat ini yang melaporkan dia ini di raja sehingga raja rela menantu dia. Si pengkhianat tidak mau diubah Allah awalnya mirip Nabi Isa. Nabi Isa mau diangkat oleh Allah di langit sehingga yang disalib yang dibunuh ini otak Nabi Isa, melainkan muhibnya yang disebutkan awalnya dengan Nabi Isa. Jadi keimanan ini dalam Al-Quran jelas wa ma salabuhum wa ma qataluhum walakin syubbiha lahum. Ini jelas dalam Al-Quran. Tidaklah mereka itu mensalib Nabi Isa, tidaklah mereka membunuh Nabi Isa, melainkan yang mereka salib, melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya kita tidak beriman Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Jadi kita otak intoleran tapi ini keimanan kita umat Islam. Nabi Isa diselamatkan Allah, diangkat oleh Allah hidup ke langit. Nah, di akhir zaman ketika kiamat akan tiba Bapak Ibu, Nabi Isa kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia orang yang akan berperang untuk melawan Dajjal, sehingga Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Karena Isa orang mampu membunuh Dajjal. Dajjal ini punya kesaktian, punya kekuatan, punya sihir. Yang mampu mengalahkan dia, yang akan mampu melawan dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena dia punya mukjizat yang diberikan Allah, maka dia akan turun kembali ke dunia ini pas di akhir zaman ketika Dajjal berbohong di muka bumi.
Jadi Bapak Ibu, sebab Nabi Muhammad di langit kedua dengan Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad naik ke langit yang ketiga berjumpa dengan ruh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf secara ringkas kita sampaikan seorang nabi yang berwajah tampan, yang pakai gelar Maholina di antara seluruh nabi, dan di kala itu manusia yang paling moholi, paling ganteng, paling tampan yang diturunkan Allah di dunia ini Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun dalam riwayat yang sebenarnya paling tampan, yang paling ganteng, yang paling moholi adalah Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad ini disamarkan kegantengan, kemoholian ini supaya ulang terobak fitnah. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga yang pernah mengira rupa Nabi Muhammad yang asli ini adalah Sayyidina Ali. Sehingga beginilah pada suatu waktu ini tersingkap sekali pingsan Sayyidina Ali. Ini salah riwayat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini disamarkan kegantengan ini, kemuliaan ini supaya ulang terobak fitnah. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika kegantengan kebaikan Allah Ta'ala di muka bumi dipakainya menjadi fitnah. Buat pada masa ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Nabi Yusuf. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini singkatnya kita sampaikan tentang Nabi Yusuf. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Secara ringkas Nabi Idris adalah yang kita pelajari, yaitu Nabi yang kedua yang kita hafalkan. Ada Idris salah ketika bahwa ia pernah didatangi oleh malaikat maut, berdialog, bercerita. Karena bercerita, enak-enak bercerita, kalau Nabi Idris ini malaikat maut, malaikat maut, malaikat Israel bisa kupiwa usara pokar. Nah, kalau kupiwa Nabi Idris, orang malaikat ini silahkan. Kalau bisa, energi. Saya kelaku merasa terpune untuk mati. Tapi janji kita ke malaikat kalau Nabi Idris, tahan malam kau cerut nyawaku. Masih betul soal aku belum. Benar memang aku sudah mati. Syukur Nabi Idris. Nah, kalau ada waktu mati mana? Benar jangan maafin mereka aku sudah mati. Terus dibikin kata saya mati. Saya lebih mati itu. Ini bapak saya lebih mati. Dia sudah mati. Membunuhnya bukan sakit dan bukan busuk kita seorang sakit mati sampai pun orang tetapi bukan itu. Nabi Idris dari Medina ada kupiro warnaan lepas terukun nyawa masih betul soalnya dulu apa yang saya merasakan ini mau kita mati. Yang malah itu melakukan perkara jadi mereka tahu. Tapi orang ada yang tahu maksudnya mana? Orang lain. Tapi kalau bisa seringan-ringan namun dia emosi ringan-ringan dan baik kami. Dokter mereka mau begitu ringan sampai mati membahan. Dokter mereka tahu. Kenapa boleh ringan kita harus mati membahan? Menahan mati orang sudah mati. Maka ditarik penyawanan naik sampai terasa fitnah telak kepada Nabi Idris sampai cabut penyawanan. Buat apa? Mereka bilang, wah luar biasa berbeda ni. Matang ketemuannya. Bagaimana orang orang ketemuan orang mati. Mereka bilang, next time orang ini mati. Aku ni bagi kita lelaki. Ulah ni, dinamo, diorang orang tole, aku ni orang dia lah nak kau penyawanan. Aku pesegera kuliah pakai guru. Segera kuliah gelar aku. Bah terbayar itu terasa. Kuneman sisa kuliah, ya, silakan. Kuneman kalau kita dalam kuliah kira, boleh, silakan. Wah, balik kita ke mereka pakai. Pulang boleh, baru naik. Segera menenang surga neraka. Pertama bahan neraka. Jadi, bah terbayar itu. Setelah itu Tuhan siksa neraka. Oh ya Allah ya Tuhan, mata kita bersiksaan, mata kita azab dan luar biasa. Wah dibangkit.
Pasti aku di surga. Pasti mana di surga. Wah, balik kita ahden mo. Yang nak masuk kali apa itu? Mula kita balik dina. Sedikit gampang. Orang yang sudah balik. Pembunuh penegu orang ku yang masuk ke dina. Orang yang sudah balik. Akhirnya kena balik kiamat tiba dan pada saatnya kita ditempatkan di surga. Maka Nabi Idris pindah ke bekasnya kepada langit yang berempat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian ini naik Nabi Muhammad ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Berjumpa dengan Nabi Harun, kemudian naik di langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Dan naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai seterusnya naik ke Mustawa dan naik oleh Nabi Muhammad dari Nabi Jibril sampai menaiki Sidratul Muntaha. Maka dalam riwayat disebutkan Sidratul Muntaha adalah berbentuk seperti pohon, berbatang, membelang-belang bulungnya, membulung mata membelangnya. Buena bulung Sidratul Muntaha adalah berkuda buena makhluk Allah Ta'ala yang di dalam dunia. Sehingga tercatat sekiranya nasibta di dalam bulung ini. Setiap salah bulung ini salah bagaimana lebih mau tercatat segala nasibta. Segala jangka waktu kita lahir jam 3, kemudian sampai umur 3 hari kerajaan Islam tercatat ada. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kemudian naik Sidratul Muntaha, naik oleh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad dengan naik dan beliau berjumpa dengan Allah. Orang ia berjumpa ini bahwa Allah ini bertempat. Tidak. Allah tidak bertempat dan tidak berhajat kepada tempat karena Allah bersifat Qiyamu Ta'ala di nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya tanpa memerlukan makhluknya, tanpa memerlukan yang lainnya. Ini jawaban kita bahwa kita berakidah Allah Ta'ala tiada bertempat. Jawabannya ini mau dalam sifat Allah yang kita kaji. Ya Ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, tanpa tempat, tanpa ruangan, tanpa bentuk, dan kemudian Allah tidak berhajat kepada yang lainnya, kepada makhluk. Dan Allah ini berjumpa dengan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad bisa merangkai ke wajah Allah? Tidak. Kenapa? Karena kita juga mengimani sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan zat Allah Ta'ala oleh segala alam semesta. Orang serupa karena Allah ini bersifat mukhalafatul lil hawa hadis. Allah ini tidak ada serupa baginya dengan segala makhluk. Bersalah-salahan zat Allah Ta'ala itu dengan segala yang baru. Tidak ada. Ulang kita bayangkan Allah Ta'ala ini bentuknya seperti langit barat. Tidak seperti demikian. Allah bentuknya seperti gunung. Tidak seperti laut. Tidak seperti angin. Tidak seperti batu. Tidak. Semua yang tergambar, semua yang terbayang di dalam benak kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita, tidak ada Allah seperti itu. Tidak Allah, tidak ada Allah demikian. Maka bersih iman kita, bersih keyakinan kita, bersih itikad kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada serupa dengan makhluk, tidak ada serupa dengan alam semesta, dan Allah Ta'ala tidak bertempat seperti makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Zati, Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, dalam pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pesan, menitipkan perintah kepada Nabi Muhammad untuk dibawa nanti disampaikan kepada umatnya, yaitu sholat 50 waktu. Dan Muhammad syukurlah bahkan perintahnya dari umatnya.
Karena Nabi Muhammad ketika datang ini berjumpa dengan Allah ini, maka Nabi Muhammad menyampaikan salam penghormatan kepada Allah. Ini mau yang kita baca dalam ayat ini dalam sholat. Kalimat Nabi Muhammad, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatuh wajibatullah. Ini ucapan Nabi Muhammad ketika dia bertemu dengan Allah. Karena artinya segala kemuliaan, segala kebaikan, segala keagungan dan ketinggian bagimu ya Allah. Ini mau kata Nabi Muhammad. Ini mau salam Nabi Muhammad kepada Allah. Karena orang yang salam, assalamualaikum ya Allah. Orang original. Ini makhluk kecil, manusia. Tapi pun memang itu wajah Nabi Muhammad. Ini mau salam Nabi Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatuh wajibatullah. Segala kemuliaan, segala ketinggian, segala kebaikan, segala keagungan milik bagimu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kau jawab Allah Nabi Muhammad. Karena artinya kesejahteraan dan rahmat Allah untuk wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar salam dari jawab salam dari Allah, Nabi Muhammad membalas dan menjawab karena Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini jawab dari Muhammad. Kesejahteraan kepada kami ya Allah dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi orang melupa Nabi Muhammad yang bantah sebagai umatnya. Sehingga orang yang Allah Ta'ala mana kita kesejahteraan lain, dia kesejahteraan orang. Tapi gunanya limpah ke nama bantah umatnya. Limpah ke nama bantah kepada kalangan yang soleh, yang segera melaksanakan perintah Allah. Maka karena ini turun Nabi Muhammad itu perintah Allah 50 waktu sholat. Turun ke langit, di langit yang ketujuh dan turun di langit yang keenam. Maka di langit ketujuh naik adalah Nabi Ibrahim, di langit keenam Nabi Musa. Di langit keenam Nabi Musa ya, karena ibunya kayak umat apa dengan kota kusuk-kusuk, itu berang kusuk. Ibu saya kata kusuk-kusuk. Bagaimana Nabi Musa itu? Karena Nabi Musa itu berang kusuk, piang kusuk. Kemudian Nabi Musa kita yang penasaran kamu pada yang Nabi Muhammad. Allah Nabi Muhammad dan susu dalam kusuk. Ya Muhammad, kainah aku dari Allah dari perintah. Nabi Muhammad dan jujur menjawab. Ya Alhamdulillah aku hai Nabi Musa oleh Allah Ta'ala mewakili dasar amanah dan imam kepada umat gunahan melaksanakan perintahnya yaitu sholat 50 waktu. Yo yang Nabi Musa orang mampu umat Muhammad 50 waktu sarawak minta 24 jam kejam kita dua waktu itu dengan sejam ini sudah cukup. Orang mampu umat Muhammad Wanu naik tole, sibak motole Allah Ta'ala, tiro motole kuah, orang mampu umat. Karena begitu kesalahan dari Nabi Musa dan akhirnya naik motole Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ditiro dan kuah, jangan kuah itu. Jadi 25, susu ya sisa 45. Oleh Nabi Musa suruh tole berdua. Akhirnya apa itu? Nabi Muhammad naik motor miro sehingga dalam riwayat semua Nabi Muhammad siwah kali naik turun untuk mengirim uang. Akhirnya dari 50 sisa ke 5 waktu. Dari 5 waktu yang menerima Nabi Muhammad susuk minumnya edan untuk dibawa ke nawata sebagai umat edan dan edan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya memperingati Isra wal Mi'raj tidak lain dan tidak bukan sama dengan kita memperingati turunnya perintah salat kepada kita umat Islam
Karena itu Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Mi'raj naik ke langit dan berjumpa dengan Allah. Maka kata Rasulullah, jika ada umatku yang ingin Mi'raj kepada Allah, ketika ada umatku yang mau jumpa dengan Allah, maka as-salatu mi'rajul mu'minin. Kata Nabi Muhammad, salat itulah sebagai mi'rajnya umatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada ini Bapak Ibu, sering disampaikan oleh buku para ulama bahwa dalam salat ini adalah ketika waktu kita sebagai hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam salat ini disebut kita berhadapan dengan Allah. Tapi berhadapan dengan orang berhadapan seperti kita dengan Allah tidak. Tetapi kala itu kita melaksanakan perintah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan Allah menjadi Tuhan yang kita hadap dan kita sembah. Sehingga kala yang melaksanakan sholat ini adalah kala yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu, ngomong kita menyampaikan. Maka mungkin dari awal sampai akhir naik kami berbicara baik keuangan dan keyakinan. Maka boleh kami doakan segera supaya dapat memberikan kemenangan. Jadi sebenarnya itu kita dari posisi kali protokol minat untuk usul untuk utama untuk bapak itu dengan sistem usulnya yang Allah yang bertanya akan bersiapkan kali itu. Bangsa mungkin negara ini. Orang letih ada, tuh sampai. Bukan ada itu. Ada kali. Jadi memang. Ini aku suka kedai dulu. Aku suka kedai. Aku ini bilang ada lebih itu sekitar itu. Letih ya. Alah. Ini tangan lupa kata-kata. Insya Allah sudah. Jadi Bapak Ibu, mari kita tutup sama-sama kita belajar Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Waghfirna liljami'a ya ummahatina wa liljami'il muslimina wal muslimat. Amin. Amin ya Allah. Amin. وببركة الإسلام وبجاه القرآن اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين آمين. ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك الذاكرين يا رب العالمين. آمين يا الله. ربنا تقبل منا دعاءنا واستجب يا مولانا إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم إنا نسألك العلم نفيعا ومن نقتلك ودعاء مستجاب ورزقا حلالا طيبا واسعا يا رب العالمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Stop. Dalam beribu dengan proses masukan awal hadir untuk pengenalan dan keamanan kepada semua. Amin warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.